Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menyerukan mosi tidak percaya dan pencabutan mandat Joko Widodo sebagai presiden. Seruan tersebut dilakukan bersama sejumlah tokoh yang tergabung dalam organisasi Poros Pembebasan untuk Bangsa dan Negara. Mosi tidak percaya itu dibuat dengan adanya beberapa alasan yang mendasarinya. Di antaranya adalah adanya dugaan penyegelan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Luhut Binsar Panjaitan menilai pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kampungan. AHY sebelumnya mengklaim ada upaya menjegal Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Forum Komunis Tol berpendapat PK ini bukan tidak mungkin, tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan saudara Anies Baswedan. Oh, itu saya jamin nggak ada. Jadi nggak usah bikin bicara kampungan itu. Rejim ini begini-begini, kampungan itu saya bilang ya. Sekali lagi kampungan. Presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Yudhoyono tadi. Nggak betul sama sekali itu. Bicara kampungan itu. Hampir bisa dipastikan Jokowi paling takut kalau Anies Baswedan sampai dapat tiket dan ikut pilpres, sehingga ada 3 pasangan capres-cawapres, dan tentu Jokowi ngeri kalau Anies Baswedan sampai terpilih. Hasil rapat kerja nasional atau Rakernas Partai Umat memutuskan mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden atau capres untuk pemilu tahun 2024. Hal tersebut disampaikan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais yang didampingi Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu 15 Februari 2023. Mengenai presiden, itu harus disebut langsung namanya Anies Baswedan. Anies Baswedan. Anies Baswedan. Insya Allah, pertolongan Allah akan datang. Mungkin yang menjegal-jegal itu sedang mengatakan bahwa survei aslinya tidak seperti itu. Karena kalau di survei nomor 3, buat apa dijegal? Nomor 3. Kalau surveinya nomor 3 tapi tetap menjegal, mungkin dia punya survei yang sesungguhnya yang kita tidak tahu. Mau jegal apa itu jegal? Itu apa juga dijegal? Nggak usah kita terus gampang judge orang. Jangan terlalu sombong lah kau. Si panjang perjalanan. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong seperti itu, dirinya yang seperti itu. Kalau dia berkuasa akan jegal orang. Ya, itu refleksi daripada kanuan kamu. Forum juga berpendapat ada upaya serius untuk membubarkan Koalisi Perubahan. Kita ini kadang-kadang sok mau paling tahu bikin perubahan, apa segala macam. Apa sih yang mau rubah? Siapa sih yang beli perubahan itu? Siapa sih yang beli perubahan itu? Kita ini jangan bohongin bangsa ini gitu loh. Presiden Jokowi itu approval ratingnya 82% atau lebih. Jadi untuk apa kita khawatir soal perubahan? Saya hanya menyampaikan, ya janganlah kita ini membohongin rakyat kita. Saja. Nah, saya kira cukup manusiawi ya kalau Jokowi merasa ketar-ketir. Siapa tahu Presiden Indonesia yang ke-8 lewat Pilpres 2024 tidak bisa menjamin keselamatan diri dan keluarganya dari kejaran proses hukum yang pasti akan memburunya. AHY menghormati jika Luhut memberikan penilaian kepada dirinya. Namun AHY menyebut indikasi penyegalan ataupun penjegalan terhadap pencapresan Anies Baswedan nyata adanya. Saya menghormati kalau beliau menyampaikan seperti itu, tapi kami juga punya hak untuk menyampaikan pandangan dan juga apa yang kami rasakan. Tetapi kami mengingatkan, karena memang indikasinya ada. Saya ingin sampaikan sama kamu ya, bersyukur kita punya Presiden Joko Widodo. Presiden campur nggak pernah presiden itu. Saya jamin lah. Presiden sama sekali nggak mau bicara soal itu. Dan itu saya hormati beliau. Jangan terus berburuk sangka. Jangan terus berburuk sangka. Itu mendidik bangsa kita, anak-anak muda kita tidak baik. Beliau itu tidak pernah mau mencampuri masalah. Mau mencegal orang tadi seperti dibilang si Agus tadi. Bukan saya yang belain Pak Jokowi, saya hanya cerita yang saya tahu. Silakan aja siapa saja yang maju, tapi menurut hemat saya, apa yang dibikin Pak Jokowi jangan dimusuhin. Karena ini semua udah ngakuin, dunia pada ngakuin. Mereka hormat. Nah, disinilah kita sedang berikhtiar. Nah, ketika kita mendengarkan dari berbagai kalangan harapan akan perubahan, tentu juga satu paket dengan itu berharap adanya tokoh-tokoh alternatif. Kita ini jangan bohongin bangsa ini gitu loh. Saya ini 4,5 tahun, saya ini orang yang cepat kerja. Baru jejak dengan dengan pola ini. Kalau kau masuk lagi nanti, ngulangin, kamu mundur 4 tahun nanti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Nafas Pembaharuan. Para sahabat sekalian, mau tahu salah satu indikasi para pecundang adalah mereka yang membuat kesalahan dan kegagalan sendiri, tapi enggan dengan gentle mengakui lalu berupaya keras introspeksi, namun malah menyalahkan pihak eksternal. Cari kambing hitam, lempar batu sembunyi tangan, playing victim. Mereka salah dan gagal, tapi ogah mengakui kekalahan. Mereka ingin menutupi kepecundangan mereka agar tetap tampak terhormat dengan memposisikan diri sebagai korban, victim, pihak teraniaya. Tentu dengan harapan mendapat simpati dan respek publik dengan aneka drama dan opera politik yang dirancang sedemikian rupa. Bahkan bila perlu dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum kompetisi, kontestasi, dan pertarungan dimulai. Ingat, siapa yang pertama kali memviralkan konon katanya, saya mendengar, saya menduga, saya bla 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 sampai lebaran kuda. Tuhan tidak suka. Dari narasi penjagalan Anies Baswedan agar gagal ikut dalam kontestasi Pilpres 2024 sampai disangkut pautkan dengan KPK perihal kasus Formula E, renovasi rumput Jakarta International Stadium atau JIS yang belum sesuai standar FIFA pun dibawa-bawa sebagai adanya upaya penjagalan Anies Baswedan. Inilah mindset dasar kadrunis yang halalkan segala cara demi dewa junjungan mereka, Anies Baswedan, sang Imam Mahdi yang bakal menghancurkan Dajjal di masa ini. Percuma saja ikuti alur permainan dan pola pikir mereka, karena bagi kita yang masih waras, lama-lama bisa ketularan edan. Lalu kini muncul narasi baru. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melontarkan pernyataan soal adanya upaya penyegalan terhadap baca pres Anies Baswedan. Pernyataan AHY ini langsung menyulut polemik karena nama Presiden Jokowi turut dibawa-bawa dalam isu penjegalan Anies Baswedan. Menurut AHY, adanya PK kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan Muldoko ke MA pada 3 Maret lalu merupakan sinyal adanya penjegalan terhadap pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden. Sebab kata AHY, dengan upaya itu Muldoko bisa mengganggu soliditas Demokrat yang menjadi bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan saudara Anies Baswedan. Kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, 3 April 2023 lalu. AHY mengungkapkan, dugaan itu diperkuat dengan waktu pengajuan PK. Kubu Muldoko CS mengajukan upaya PK tersebut ke MA pada 3 Maret 2023. Sementara itu sehari sebelumnya pada 2 Maret 2023, Demokrat mengumumkan secara resmi mendukung Anies Baswedan sebagai baca pres. Para sahabat sekalian, buah memang jatuh tak jauh dari pohonnya. Pepo pipis berdiri, Ano pipis berlari. Begitulah kira-kira ungkapan yang pas buat penguasa Partai Dinasti Demokrat ini. Padahal kita ketahui bersama, Wakil Ketua Partai Nasdem Ahmad Ali sudah mengakui bahwa penjegalan bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan dalam melangkah ke Pilpres 2024 bisa terjadi bila internal koalisi partai politik atau parpol, yakni PKS dan Demokrat, tidak solid. Ini nih, kalau persoalannya jegal-menjegal, percaya deh, yang akan menjegal Anies itu bukan dari eksternal, dari internal sendiri. Saya sepakat dengan Pak Mahfud, kata Ahmad Ali.
Ahmad Ali menduga penjagalan itu terjadi bila salah satu parpol yang memaksakan kadernya untuk menjadi bakal cawapres Anies di Pesta Demokrasi 2024 nanti. Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP telah membuat blunder sendiri. Deklarasi Anies Baswedan oleh Surya Paloh yang ujuk-ujuk tanpa babi bu rembugan dulu dengan mitra koalisinya PKS dan Demokrat jadi buah simalakama yang tak jelas ujungnya. Pilih akhir Ahmad Heriawan dari PKS mengandalkan kepemimpinannya sebagai gubernur Jawa Barat. Elektabilitasnya rendah. Sementara AHY Demokrat yang elektabilitasnya lumayan. PKS tentu cemburu. Cuma jadi wanita simpanan pelengkap koalisi. Mumet, puyang, pusing, itu pasti. Bahkan meskipun sudah koar-koar di depan ribuan kader Nasdem untuk mengusung perubahan dan restorasi, isi pidatonya cuma orasi sambal terasi. Pedas sebentar di lidah, bikin perut mules. Tidak ada kejelasan sosok figur yang dinanti-nanti. Siapa bacawa pres pendamping Anies Baswedan yang seharusnya mereka umumkan dalam pidato itu? KPP pun semakin gamang, Surya Paloh semakin bimbang, Nasdem semakin mumet, PKS berang, lalu Demokrat meradang. Kegagalan dan kekalahan nampak nyata di depan mata. Muncullah narasi Salawi. Ya, Salawi, semua salah Jokowi. Semua salah Presiden Jokowi apapun yang terjadi. Anies dan KPP dijegal Jokowi. Ekspresi frustasi dan kepanikan yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Ya itulah mereka, kelompok pecundang. Gagal membangun soliditas dan kerjasama politik yang fair dan elegan. Akhirnya Presiden Jokowi yang harus dijadikan kambing hitam. Kampungan. Ya, kampungan. Satu kata yang dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menanggapi pernyataan AHY yang menuding Presiden Jokowi sebagai aktor penjagalan Anies dan Koalisi Persatuan untuk Perubahan atau KPP. Menurut Luhut, bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan menjegal calon tertentu agar tidak bisa berlaga di Pilpres 2024. Luhut mengklaim Jokowi adalah seorang yang demokratis sehingga tak mungkin melakukan hal itu. Presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Yudhoyono tadi. Nggak betul sama sekali. Saya jamin kalau itu. Saya akan perwira. Kalau itu saya jamin nggak ada. Jadi nggak usah bikin bicara-bicara. Kampungan itu menurut saya. Kata Luhut dikutip dari program Rossi di Kompas TV, Kamis 20 Juli 2023. Lebih lanjut, Luhut meyakini jika Jokowi tidak turut campur dalam upaya Muldoko merebut Demokrat, beliau itu tidak pernah mau mencampuri masalah hukum atau menjegal orang. Tadi seperti dibilang si Agus tadi, mau dijegal partainya, nggak ada itu sama sekali. Sebaliknya Luhut kemudian menuding balik bahwa AHY lah yang berpotensi menjegal orang lain kelak jika punya jabatan. Kalau ada orang yang ngomong seperti itu, dirinya yang seperti itu. Kalau dia berkuasa akan jegal orang, ya itu refleksi, tandas Luhut. Sebelumnya tudingan penjagalan serupa juga dilontarkan oleh Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais yang berbuntut seruan mosi tidak percaya dan pencabutan mandat Joko Widodo sebagai presiden. Seruan tersebut dilakukan bersama sejumlah tokoh yang tergabung dalam organisasi Poros Pembebasan untuk Bangsa dan Negara. Poros Pembebasan untuk Bangsa dan Negara petisi bersama advokat, tokoh dan ulama nasional tentang mosi tidak percaya dan cabut mandat Presiden Jokowi. Kata Amin Rais, Rabu 12 Juli 2023 lalu. Mosi tidak percaya itu dibuat dengan adanya beberapa alasan yang mendasarinya
Di antaranya adalah adanya dugaan penjagalan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Amin Rais mengatakan jika Presiden Jokowi ketar-ketir ketika Capres yang diusungnya maju sebagai Capres dan memenangi Pilpres 2024, hampir bisa dipastikan Jokowi akan takut jika Anies Baswedan sampai dapat tiket dan ikut Pilpres. Sehingga ada 3 pasangan Capres-Cawapres, kata Amin Rais. Selain itu, pembegalan kepengurusan Partai Demokrat melalui peninjauan kembali atau PK KSP Muldoko, hingga dugaan penyalahgunaan wewenang dan menggunakan institusi negara untuk pemilu 2024. Dengan alasan tersebut, Amin Rais mengungkap beberapa poin petisi. Salah satunya adalah menyatakan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Jokowi. Dalam poin itu, Amin Rais mengklaim bahwa masyarakat yang menuntut Jokowi mundur sebagai presiden. Nah, para sahabat sekalian, dengan rangkaian cerita, kisah usang, dan narasi sesat dan menyesatkan yang dimainkan oleh para pecundang ini, Anies Baswedan, Amin Rais, Surya Paloh, AHY, SBY, dan para kroco-kroco pengikut fanatiknya, masihkah kita bisa berharap bahwa orang-orang seperti mereka mampu membawa republik ini kepada perubahan dan restorasi sejati di Pilpres 2024 nanti? Masihkah kita bisa percaya? Masihkah kita bisa berharap? Masihkah dan masihkah? Rasanya tidak. Oke para sahabat, sebagai penutup mari kita simak cuplikan perbincangan Luhut Binsar Panjaitan bersama Rossi yang tayang Kamis 20 Juli 2023 di Kompas TV. Orang kadang-kadang suka nganggap Pak Jokowi karena dulu hanya wali kota Solo dari elit-elit politik, menganggap bahwa beliau ini enggak, beliau sudah buktikan 8,5 tahun bisa mengatasi berbagai macam masalah. Orang dulu nganggap enteng beliau. Ada juga senior atau petinggi-petinggi yang saya dengar sendiri. Sebelum dulu saya galau kalau nanti Pak Jokowi jadi presiden, mampu nggak nanti membuat foreign policy dan sebagainya. Saya baru balik dari Afrika, di Afrika Selatan, Kongo, juga Kenya. Tadi saya baru zoom call masih di kantornya Rossi dengan Brasilia, dengan juga Kongo. Semua apresiasi pada Presiden Joko Widodo. Bagaimana mainnya beliau mengatur tadi pertemuan-pertemuan dan itu karena hasil daripada pembangunan dilakukan Presiden Joko Widodo. Jadi Pak Luhut sendiri sangat melihat kepiawaian Pak Jokowi memainkan semua peran ini. Ya, beliau sangat menurut saya sangat tajam melihat itu. Termasuk bisa membuat seorang Surya Paloh kembali ke jalan politik sesuai dengan Pak Jokowi. Surya Paloh. Ya saya kira mereka kan berteman. Ya kita bersyukurlah kalau mereka baikan. Ya, kenapa sih? Ya. Kita harus break, tapi saya mau tanya, sebagai orang dekat Pak Jokowi, sebagai sahabatnya Pak Surya Paloh akan bersama Pak Jokowi atau tetap berbeda jalan politik? Ya kita lihat aja nanti Rossi. Saya kira Pak Surya juga kan tidak mau kehilangan teman, sahabatnya. Ya, tidak mau lah dia, ngapain? Apa untungnya dia tidak bersahabat dengan Pak Jokowi? Dia sahabat. Bersahabat berarti bersama? Ya kita nggak tahu. Dalam Pilpres nanti. Politik itu kan susah dia, bisa saja apa yang terjadi. Apa mungkin pembicaraan mereka berdua ada yang kita tidak tahu? Apa semua Pak Jokowi cerita sama saya? Enggak juga lah, orang suka salah nafsir. Saya tahu Pak Luhut kan menanyakan ke Pak Jokowi ya, bicara apa tadi Pak? Ya, saya tanya. Kata Pak Jokowi? Ya kan perlu saya buka di sini. Presiden Jokowi dianggap ingin menjegal capres tertentu. Apa kata Luhut Panjaitan sebagai ODJ, orang dekat Jokowi? Saya masih bersama Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, sekaligus Menko Marves. Pak Luhut, sudah semakin santer terdengar bahwa rezim ini memang ingin menjegal calon presiden tertentu. Rossi, kenapa sih kita ini suka buruk sangka gitu? Presiden itu saya kenal, tidak ada sama sekali intention dia untuk melakukan. Beliau itu tidak pernah mau mencampuri masalah hukum. Mau mencegal orang tadi seperti dibilang si Agus tadi.
supaya dicegal partainya, nggak ada itu. Mengapa itu bisa terjadi? Saya bukan muji-muji presiden, tidak. Jadi presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Yudhoyono tadi. Nggak betul sama sekali itu. Saya jamin kalau itu. Saya kan perwira. Kalau itu saya jamin nggak ada. Jadi nggak usah bikin bicara-bicara kampungan itu saya. Kenapa itu bisa menjadi impresi Pak Luhut? Karena memang KSP itu dianggap ingin mengambil alih, merampas Partai Demokrat karena Pak KSP ingin menjadi ketum Demokrat. Ini dianggap sebagai bagian upaya menjegal koalisi untuk mengusung Anies Baswedan. Dan sayang seribu sayang, Pak Muldoko ini adalah bagian dari pemerintahan Pak Jokowi. Harusnya Pak Jokowi mengatakan mesti stop. Pak Jokowi juga nyampurin itu semua. Baca aja tuh keadaannya. Enggak, presiden itu sama sekali. Presiden itu sangat demokratis. Sangat demokratis, saya kenal. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong seperti itu, dirinya yang seperti itu. Kalau dia berkuasa akan jegal orang. Ya, itu refleksi daripada kanuan kamu. Saya kan udah cukup senior untuk tahu semua itu. Bukan saya belain Pak Jokowi, saya hanya cerita yang saya tahu. Sebagai seorang perwira, saya bisa katakan itu. Nggak betul itu. Mau jegal apain? Mau jegal. Untuk apa juga dijegal? Saya mewawancarai pendiri CSIS, Pak Yusuf Wanandi, Pak Luhut. Dan dia mengatakan bahwa memang Pak Jokowi ingin hanya 2 calon. 2 calon itu untuk memastikan bahwa siapapun calonnya itu akan melanjutkan apa yang menjadi legacy Pak Jokowi. Ya, soal itu kalau ada orang ngomong itu ya sah-sah aja. Yang saya memang juga lihat begini, Rosia. Kita ini kadang-kadang sok mau paling tahu bikin perubahan, bikin apa segala macam. Apa sih yang mau rubah? Esensi pembangunan itu yang saya ceritakan kemarin di Afrika, sehingga saya diundang di forum Afrika untuk climate change tanggal 3 September di Kenya. Karena saya ceritakan, karena negara-negara berkembang di sana melihat Indonesia itu sekarang sebagai model. Mereka melihat, saya ketemu 3 presiden itu, South Africa, Kongo, dan juga Kenya. Saya jelaskan, presiden itu ada 6 pilar pembangunan dia. 1 tadi mengenai hilirisasi, yang kedua tadi mengenai digitalisasi, yang ketiga tadi mengenai pendidikan, yang keempat tadi mengenai connectivity, yang kelima tadi mengenai dana desa. Itu semua pilarnya itu. Baik. Itu adalah sesuatu yang membuat keberhasilan Presiden Jokowi dan diakui oleh dunia. Itu kesaksian seorang katakan Tapi pertanyaan saya Pak Luhut, kenapa gerah sekali dengan istilah perubahan? Bukan gerah, saya pikir kita ini jangan bohongin bangsa ini gitu loh. Pak Rossi, saya ini 4,5 tahun, saya ini orang yang cepat kerja. Baru jejak dengan dengan pola ini. Kalau kau masuk lagi nanti ngulangin, kamu mundur 4 tahun nanti. I'm telling you. Jadi inikah yang membuat bahwa seorang Anies Baswedan dan partai-partai koalisinya yang mengusung perubahan dianggap berbahaya bagi bukan berbahaya. Legacy saya jangan rakyat itu dibohongin kita sehingga jalan di tempat. Silakan aja siapa saja yang maju, tapi menurut hemat saya apa yang dibikin Pak Jokowi jangan dimusuhin. Karena ini semua udah ngakuin, dunia pada ngakuin. Mereka hormat. Saya tadi malam baru bicara dengan Deputy Prime Ministernya PNG. Dia akan kemari lagi, bayangkan dalam 1 bulan dia 2 kali mau kemari. Ketemu karena dia minta assist mereka itu bagaimana kita melakukan pembangunan di sini. Dan saya beritahu dia, saya bicara per telepon. Udah 3 kali saya bicara telepon sejak pertemuan Presiden Jokowi ke PNG. Jadi saya, kalau kamu tanya tadi ada rejim ini begini-begini, menjegal seorang presiden, kampungan itu saya bilang itu. Sekali lagi kampungan. Kan boleh dong orang punya pendapat ingin boleh. Nah, tapi masa saya semua ingin itu dibilang kampungan Pak Luhut? Tapi saya ingin sampaikan, jangan begitu. Jangan terus berburuk sangka. Itu mendidik bangsa kita, anak-anak muda kita tidak baik.